Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku siswa kelas 9 yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada di antero Nusantara. Izinkan saya menyampaikan simulasi yang kedua TKA Bahasa Indonesia tingkat SMP, MTS atau yang sederajat. Ada 20 soal dan pembahasannya soal sesuai kisi-kisi menurut SK Perkaban atau Peraturan Kepala Badan nomor 45 tahun 2025. Soal yang disampaikan juga mengikuti model Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan. Simak sampai tuntas ya. Jangan lupa like dan subscribe. Anak-anakku yang saya cintai, TKA ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2026. Masih cukup waktu untuk belajar. Oh iya, anak-anakku, hasil TKA ini memang tidak menentukan kelulusan, tapi digunakan untuk pertimbangan masuk ke SMA atau yang sederajat. Jadi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh agar hasilnya bagus. Lagi pula gengsi juga sih kalau hasilnya kurang bagus. Ayo selamat mengikuti simulasi yang kedua. Penyebaran soal berdasarkan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SMP, MTS atau yang sederajat. Yang pertama, kompetensi pemahaman tekstual. Subkompetensi atau indikator yang pertama, mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Ini ada di soal nomor 1, 2, dan 3. Yang kedua, mengidentifikasi objek dan atau latar berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi. Ini ada di soal nomor 9. Sedangkan indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks, soal nomor 11. Yang keempat, menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Ini ada di soal nomor 8. Kompetensi kedua, pemahaman inferensial. Yang indikator pertama, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar atau dan nilai-nilai dalam dan atau antar teks. Ini ada di soal nomor 10, 14, 18, 19, dan 20. Indikator kedua menjelaskan hubungan kelogisan antar peristiwa, antar gagasan, dan atau antar informasi dalam atau antar teks. Ini ada di soal nomor 12 dan 13. Indikator yang ketiga memprediksi peristiwa dalam teks ada di soal nomor 17. Indikator yang keempat menjelaskan bahasa kias dan citraan yang digunakan dalam teks fiksi. Ini ada di soal nomor 6 dan 7. Kompetensi yang ketiga yakni evaluasi dan apresiasi. Indikator yang pertama menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari ada di soal nomor 15. Indikator kedua menilai kesesuaian dan atau keakuratan unsur kebahasaan atau isi berdasarkan perbandingan informasi dalam dan atau antar teks ada di soal nomor 4 dan 16. Indikator yang terakhir yakni menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi ada di soal nomor 5. Berikut ini adalah contoh soalnya. Teks untuk soal nomor 1 sampai 4. Wisata Gunung Bromo. Bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya, Gunung Bromo dipercaya menjadi salah satu gunung yang disucikan. Jadi penamaan Gunung Bromo pun diambil dari nama dewa utama agama Hindu yaitu Brahma. Dalam bahasa Sanskerta, nama Brahma dieja menjadi Brahma. Gunung Bromo juga mempunyai satu kelompok masyarakat yang disebut menjadi penduduk asli kawasan tersebut, yakni suku Tengger. Nama suku Tengger pun diambil dari suku kata terakhir Roro Anteng dan Joko Seger, tokoh yang menjadi cerita legenda setempat.
Menikmati keindahan Bromo tentunya bisa dilakukan kapan saja. Nah, salah satunya saat berlangsung event Exotica Bromo. Exotica Bromo merupakan festival dan pesta budaya yang dipadukan dengan keindahan alam lautan pasir Bromo. Event ini juga akan mengangkat 3 elemen kehidupan manusia, yaitu Tengger dan budayanya, Bromo dan alamnya, serta Jawa Timur dan keseniannya. Sumber liputan6.com. Soal nomor 1, makna istilah eksotika pada paragraf ketiga teks tersebut adalah: pertama, sesuatu yang melegenda. Yang kedua, ilmu tentang keindahan. Yang ketiga, meliuk-liuk seperti air terjun. Yang keempat, sesuatu yang memiliki daya tarik yang khas. Saya ulangi, makna istilah eksotika pada paragraf ketiga teks tersebut adalah: pertama, sesuatu yang melegenda. Yang kedua, ilmu tentang keindahan. Yang ketiga, meliuk-liuk seperti air terjun. Yang keempat, sesuatu yang memiliki daya tarik yang khas. Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Makna istilah eksotika pada paragraf ketiga teks tersebut adalah yang benar sesuatu yang memiliki daya tarik yang khas. Saya ulangi, makna istilah eksotika adalah sesuatu yang memiliki daya tarik yang khas. Bagus, mudah-mudahan kalian dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 2 dengan teks yang sama, yakni wisata Gunung Bromo. Nama suku Tengger diambil dari suku kata terakhir Roro Anteng dan Joko Seger. Istilah ini dalam bahasa Indonesia dinamakan: pertama, anonim. Yang kedua, antonim. Yang ketiga, akronim. Yang keempat, sinonim. Saya ulangi, nama suku Tengger diambil dari suku kata terakhir Roro Anteng dan Joko Seger. Istilah ini dalam bahasa Indonesia dinamakan: yang pertama, anonim. Yang kedua, antonim. Ketiga, akronim. Yang keempat, sinonim. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Nama suku Tengger diambil dari suku kata terakhir Roro Anteng. Ini ya, Teng dan Joko Seger, ger. Istilah ini dalam bahasa Indonesia dinamakan akronim. Akronim adalah singkatan yang terdiri dari gabungan huruf awal atau akhir suku kata atau gabungan keduanya dari deret kata yang ditulis dan diucapkan sebagai kata tunggal yang wajar. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 3, juga masih pada teks yang sama, yakni wisata Gunung Bromo. Nama atau istilah Gunung Bromo berasal dari nama dewa utama agama Hindu, yakni Brahma. Klik jawaban benar atau salah sesuai argumentasinya. Yang pertama, Gunung Bromo merupakan istilah dalam bidang sejarah karena berkaitan dengan asal-usul. Kalau Anda nyatakan bahwa argumentasi ini benar, silahkan klik di kolom benar. Tapi kalau Anda nyatakan salah, silakan klik di kolom yang salah. Yang kedua, Gunung Bromo merupakan istilah dalam bidang geografi karena merupakan nama tempat. Yang ketiga, Gunung Bromo merupakan istilah dalam bidang budaya karena merupakan tempat wisata. Silahkan, kalau argumentasi ini Anda nyatakan benar, silahkan klik di kolom benar. Kalau Anda nyatakan salah, klik di kolom salah. Silakan Anda tentukan, Anda berpikir sejenak, kemudian klik di kolom benar atau salah. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata
Yang pertama, argumentasi yang pertama, Gunung Bromo merupakan istilah dalam bidang sejarah karena berkaitan dengan asal-usul. Ini benar ya. Jadi asal-usul Gunung Bromo itu dari dewa utama mereka, yakni Brahma. Jadi ini istilah dalam bidang sejarah, ini benar. Klik di kolom benar. Kemudian Gunung Bromo merupakan istilah dalam bidang geografi karena juga menyangkut masalah tempat, ini benar. Jadi klik di kolom benar. Sedangkan Gunung Bromo merupakan istilah budaya, alasan ini tidak tepat. Yang merupakan tempat wisata, ini tidak tepat. Jadi klik di kolom yang salah. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal berikutnya, soal nomor 4. Penggunaan kata jadi di awal kalimat kedua paragraf pertama menunjukkan ketidakakuratan penggunaan konjungsi antar kalimat. Seharusnya kata jadi diganti dengan selanjutnya, kemudian, adapun, oleh karena itu. Saya ulangi. Penggunaan kata jadi di awal kalimat kedua paragraf pertama menunjukkan ketidakakuratan penggunaan konjungsi antar kalimat. Seharusnya kata jadi diganti dengan selanjutnya, kemudian, adapun, oleh karena itu. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Bagus, kita lihat pembahasannya. Ternyata penggunaan kata jadi di awal kalimat kedua paragraf pertama yang menunjukkan ketidakakurat penggunaan konjungsi antar kalimat. Yang benar seharusnya bukan jadi, tapi seharusnya oleh karena itu. Konjungsi oleh karena itu digunakan untuk memberikan alasan pada kalimat sebelumnya, sedangkan konjungsi jadi menandakan kesimpulan, padahal ini bukan kesimpulan ya. Bagus. Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Soal berikutnya, teks untuk soal nomor 5-9 ya. Ini puisi, teks puisi, doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Karya Khairul Anwar. Soal nomor 5. Dalam puisi tersebut, tokoh aku merasa telah melakukan dosa dan kesalahan yang menggambarkan unsur emosional. Untuk unsur emosional, apakah pernyataan itu? Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, sedih. Yang kedua, bahagia. Yang ketiga, terpojok. Yang keempat, penyesalan. Saya ulangi, dalam puisi tersebut tokoh aku merasa telah melakukan dosa dan kesalahan. Ya, kuncinya melakukan dosa dan kesalahan ini, yang menggambarkan unsur emosional. Unsur emosional apakah pernyataan itu? Jawaban lebih dari satu. Yang pertama sedih, kedua bahagia, terpojok, dan penyesalan. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Dalam puisi tersebut, tokoh aku merasa telah melakukan dosa dan kesalahan yang menggambarkan unsur emosional. Unsur emosional apakah pernyataan itu? Jawabanlah benar lebih dari satu, yakni unsur emosional sedih dan penyesalan. Ya, aku merasa telah melaksanakan dosa, tentu sedih ya, dan kesalahan dan melakukan kesalahan ini tentu penyesalan. Bagus, Anda telah menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal berikutnya masih terkait dengan teks puisi doa. Citraan visual pintu surga pada puisi tersebut digambarkan pada larik dalam termangu. Kau penuh seluruh, cahayamu panas suci, di pintumu aku mengetuk.
Saya ulangi, citraan visual pintu surga pada puisi tersebut digambarkan pada larik. Yang pertama, dalam termangu. Yang kedua, kau penuh seluruh. Yang ketiga, cahayamu panas suci. Dan yang keempat, di pintumu aku mengetuk. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Citraan visual pintu surga pada puisi tersebut digambarkan pada larik, di pintumu aku mengetuk. Ya, ini mudah ya. Ada gambaran, ada bantuan, sama-sama pintu ya. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 7 juga masih dengan teks doa karya Chairil Anwar. Bahasa kias pada puisi tersebut digambarkan dalam sebuah majas. Klik pada pilihan betul atau benar, gitu ya. Pilihan benar nih ya, atau salah pernyataan berikut ini. Bahasa kiasan melalui metafora. Contohnya, aku mengembara di negeri asing. Kalau Anda nyatakan benar, silakan klik di kolom benar. Kalau Anda nyatakan salah, klik di kolom yang salah. Begitu pula pada pernyataan yang kedua dan ketiga. Yang kedua, bahasa kiasan melalui hiperbola. Contohnya, hilang bentuk dan remuk. Kemudian bahasa kiasan melalui personifikasi. Contohnya, aku masih menyebut namamu. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian tentukan jawaban benar atau salah. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama dan kedua. Jadi bahasa kias ini diungkapkan melalui majas metafora. Contohnya, aku mengembara di negeri asing. Ini benar, klik di kolom benar. Bahasa kiasan melalui hiperbola. Contohnya, hilang bentuk dan remuk. Ini benar, hiperbol, melebih-lebihkan. Sedangkan yang ketiga, bahasa kiasan melalui personifikasi. Ini contohnya, aku masih menyebut namamu. Ini bukan gaya bahasa ya, bukan majas ya. Bukan majas personifikasi. Jadi klik di kolom salah. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Teks untuk soal nomor 8 sampai 11. Cara membuat telur asin. Cara membuat telur asin yang mudah ada banyak sekali. Kunci utamanya adalah pada proses pengawetan. Telur dengan ciri khas rasa asin dan gurih ini dikenal cocok sekali dijadikan sebagai lauk teman makan. Cara membuat telur asin yang mudah dan populer, ini tulisan memang populer ya, bahasa Indonesia yang baku, adalah memanfaatkan air garam, batu bata, dan abu gosok. Ini batu bata atau abu gosok ya. Bahan utama yang wajib disiapkan selain ketiga hal tersebut yakni telur bebek. Alih-alih selalu membeli, cara membuat telur asin yang mudah ini patut dijadikan solusi agar lebih hemat pengeluaran. Telur asin tidak hanya cocok dikonsumsi sendiri, telur asin juga bisa untuk mendulang rupiah. Selain mengandalkan rasa telur asin yang memang asin, mulailah dengan mengkreasikan rasa baru seperti pedas, bawang, rendang, dan berbumbu lainnya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sumber liputan6.com. Soal nomor 8, bagan yang tepat untuk membuat telur asin sesuai teks tersebut adalah yang pertama, siapkan bahan. Ya, cara membuat: rendam telur, bersihkan, amplas telur, lumuri telur dengan larutan garam dan abu gosok ya, atau batu bata ini ya. Yang kelima, diamkan selama 2-4 hari di tempat yang tertutup. Yang keenam, rebus telur selama 5 menit. Silahkan nikmati. Kemudian cara yang kedua, rendam telur, bersihkan, amplas telur, lumuri telur dengan larutan garam dan abu gosok. Diamkan selama 3-5 hari di tempat tertutup.
rebus telur selama 10 menit. Silahkan nikmati ya, silahkan nikmati. Yang ketiga, cara membuat telur asin. Siapkan bahan. Yang pertama, rendam telur, bersihkan, lalu amplas telur, lumuri telur dengan larutan garam dan abu gosok. Diamkan selama 4-6 hari di tempat tertutup. Rebus telur selama 10 menit juga. Silahkan nikmati. Kemudian cara yang terakhir, yang keempat, rendam telur, bersihkan, amplas telur, lumuri telur dengan larutan garam dan abu gosok. Diamkan selama 10-15 hari di tempat tertutup. Rebus telur sampai 15 menit. Silahkan nikmati. Silakan Anda berpikir dari 4 bahan itu mana yang tepat. Ternyata kunci jawabannya adalah yang keempat. Ini yang membedakan antara yang 1, 2, 3, bahwa yang keempat ini diamkan selama 10-15 hari. Jadi kalau masih kurang dari 10 hari, ini masih belum terasa asin ya. Maka belum dinamakan telur asin kalau nggak asin ya. Rebus selama 15 menit. Jadi kalau di bawah 15 menit ini ya jadi belum matang ya. Jadi kunci jawabannya yang keempat. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 9 masih dengan teks cara membuat telur asin. Identifikasikanlah teks tersebut. Tentukan objek utama pembuatan telur asin. Jawaban lebih dari 1. Yang pertama telur bebek, air garam, abu gosok, panci. Saya ulangi, identifikasikanlah teks tersebut. Tentukan objek utama pembuatan telur asin. Jawaban lebih dari 1. Yang pertama telur bebek, yang kedua air garam, yang ketiga abu gosok, yang empat panci. Silahkan Anda berpikir sejenak lalu tentukan jawabannya. Ternyata jawabannya objek utama pembuatan telur asin yaitu telur bebek ya. Jadi kalau nggak ada telur maka nggak disebut telur asin ya. Tidak ada air garam, ini juga nggak bisa disebut telur asin. Nggak ada abu gosok juga nggak bisa nempel ya. Jadi yang utama ada 3 ini, telur bebek, air garam, abu gosok ya. Sedangkan panci nggak ada panci juga bisa ditaruh di tempat yang lain ya. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 10 masih dengan teks cara membuat telur asin. Gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah ya, lihat paragraf kedua ya. Cara membuat telur asin. Bahan pembuatan telur asin. Cara pengawetan telur asin. Telur asin cocok untuk dikonsumsi. Saya ulangi, gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah yang pertama, cara membuat telur asin. Yang kedua, bahan pembuatan telur asin. Yang ketiga, cara pengawetan telur asin. Yang keempat, telur asin cocok untuk dikonsumsi. Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah cara membuat telur asin ya. Ini ada di paragraf kedua, cara membuat telur asin. Ini adalah paragraf deduktif, paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 11, identifikasikanlah teks tersebut. Tentukan informasi yang benar atau salah sesuai teks. Ya, informasinya ini sesuai teks atau tidak ini. Kunci utama proses pembuatan telur asin adalah pengawetan. Ya, ini informasi ini ada di dalam teks enggak? Kalau ada di dalam teks berarti informasi tersurat ini benar, klik di kolom benar. Kalau tidak ada, klik di kolom salah. Begitu pula untuk bagian yang kedua, bahan utama pembuatan telur asin adalah air garam dan abu gosok. Apa cukup dengan air garam dan abu gosok? Kalau ini Anda nyatakan salah, ya klik di kolom salah. Kalau Anda nyatakan betul, klik di kolom yang benar ya. Kemudian ketiga, agar telur asin dapat mendulang uang, maka harus dikreasikan rasanya.
Ya, ini lihat di paragraf ketiga ya. Silahkan Anda tentukan benar atau salah. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata informasi yang benar adalah yang pertama, kunci utama proses pembuatan telur asin adalah pengawetan ya. Kuncinya ini ada pengawetan. Klik di kolom benar. Kemudian agar telur asin dapat mendulang uang, maka harus dikreasikan rasanya ya. Di sini ada rasa bawang, rasa pedas, rasa rendang ya, dan sebagainya. Sedangkan bahan utama pembuatan telur asin hanya ada air garam dan abu gosok, nggak ada telurnya. Tentu ini salah, klik di kolom salah. Bagus. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawabannya. Teks untuk soal nomor 12 dan sampai 15. Kisah anak pemulung. Semenjak 7 tahun, Taufik ditinggal ibunya karena meninggal dunia. Ayahnya seorang pemulung yang penghasilannya hanya cukup untuk biaya makan. Bahkan kadang tidak ada sesuatu yang bisa mereka makan karena sakit. Pada saat seperti itu, ia mengharap belas kasihan pemulung lain. Hebatnya, Taufik seorang anak yang baik. Ia mengerti kondisi orang tuanya. Setelah pulang sekolah, Taufik membantu orang tuanya mencari barang rongsokan yang bisa dijual. Kalau malam, ia belajar dengan tekun, ditemani bapaknya yang sudah terlihat sakit-sakitan. Setelah menginjak remaja, terlihat tubuhnya sangat kekar, mungkin karena kebiasaan kerja kerasnya. Wajahnya tampan dan hatinya baik, tidak cepat putus asa dan terlihat mulai mandiri. Seusai tamat SMP, Taufik melanjutkan sekolah di SMK. Alhamdulillah, sampai tamat ia tidak membayar uang sekolah karena bantuan dari guru-gurunya. Kini tak disadari ia sudah lulus S1 dan mendapat bantuan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 di Perancis. Nanti kalau sudah tamat S2, ia diminta untuk mengajar di alma maternya di Jakarta, sumber kumparan.com. Soal nomor 12, hubungan kelogisan gagasan antara kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf kedua teks tersebut ditunjukkan dengan pertama kata ganti ya, kedua kata hubung setelah, yang ketiga kata rujukan kalau, yang keempat kata hubung karena. Saya ulangi, hubungan kelogisan gagasan antara kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf kedua teks tersebut ditunjukkan dengan pertama kata ganti ya, yang kedua kata hubung setelah, yang ketiga kata rujukan kalau, yang keempat kata hubung karena. Silakan Anda berpikir sejenak lalu tentukan jawabannya. Berikut ini adalah pembahasannya. Jawaban yang benar, hubungan kelogisan itu ditunjukkan dengan kata ganti iya. Ya, ini hebatnya Taufik seorang anak yang baik. Ia mengerti kondisi ya, jadi iya. Tidak bagus. Mudah-mudahan Anda menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya, soal nomor 13 masih terkait dengan kisah anak pemulung. Hubungan kelogisan antar peristiwa. Kalau tadi hubungan kelogisan antar kalimat, ya ini antar peristiwa. Antara paragraf pertama dan paragraf kedua adalah yang pertama. Paragraf pertama menjelaskan pekerjaan orang tua Taufik, sedangkan paragraf kedua Taufik memahami kondisi pekerjaan orang tuanya. Yang kedua, paragraf pertama menjelaskan pekerjaan orang tua Taufik, sedangkan paragraf kedua Taufik tidak memahami kondisi pekerjaan orang tuanya. Yang ketiga, paragraf pertama menjelaskan pekerjaan orang tua Taufik, sedangkan paragraf kedua Taufik tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya. Yang keempat, paragraf pertama menjelaskan pekerjaan orang tua Taufik, sedangkan paragraf kedua Taufik menyalahkan kondisi pekerjaan orang tuanya. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Hubungan kelogisan antar peristiwa antara paragraf pertama dan paragraf kedua adalah yang benar yang pertama.
Paragraf pertama menjelaskan pekerjaan orang tua Taufik, sedangkan paragraf kedua Taufik memahami kondisi pekerjaan orang tuanya. Ya, ini terlihat jelas kalau dibaca. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 14 juga masih terkait dengan kisah anak seorang pemulung. Berikut ini adalah gagasan pendukung paragraf kedua teks tersebut. Klik pilihan jawaban benar atau salah sesuai penjelasan. Ini gagasan pendukung ada 3. Apa benar ini merupakan gagasan pendukung? Taufik anak yang baik. Ini gagasan pendukung apa bukan? Kalau gagasan pendukung ya klik di kolom benar. Kalau bukan gagasan pendukung, klik di kolom salah. Begitu pula yang kedua ini, Taufik rajin membantu orang tuanya. Yang ketiga, Taufik mendapat bantuan beasiswa. Apakah ini merupakan gagasan pendukung? Kalau merupakan gagasan pendukung, klik di kolom benar. Kalau bukan gagasan pendukung, klik di kolom salah. Silahkan Anda baca sekali lagi. Kemudian Anda berpikir sejenak, tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata yang pertama ini, Taufik anak yang baik ini bukan gagasan pendukung, tapi gagasan utama. Sedangkan gagasan pendukungnya, nih ya, Taufik rajin membantu orang tuanya. Taufik mendapat bantuan beasiswa ya. Bagus ini ya, ini paragraf kedua maksudnya ya, ada sini. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban ya. Berikutnya adalah soal nomor 15. Ada percakapan nih ya. Ini luar biasa, Taufik ini. Ini adalah contoh anak yang tidak mampu tapi sukses, kata Siti ini. Tono, ya Tin, sukses itu tidak harus didominasi orang kaya. Siapapun bisa sukses asal tekun dan ulet serta tidak cepat putus asa. Dialog antara Tini dan Tono di atas menggambarkan relevansi kisah anak pemulung dengan kehidupan sehari-hari. Setuju atau tidak setujukah kalian dengan pernyataan berikut ini? Yang pernyataan yang pertama, anak orang kaya tidak menjamin sekolahnya sukses. Nah, ini setuju nggak? Kalau kita lihat dari dialog ini ya. Kalau Anda setuju, klik di kolom setuju. Kalau Anda tidak setuju, ya klik di kolom tidak setuju. Anak orang miskin mustahil sekolahnya bisa sukses. Silakan Anda setuju atau tidak setuju, klik di kolom setuju dan tidak setuju ya. Siapapun bisa sukses asal tekun, ulet, dan rajin belajar. Silakan kalau Anda setuju, klik di kolom setuju. Kalau Anda tidak setuju, klik di kolom tidak setuju ya. Silakan Anda tentukan. Saya hitung 1, 2, 3. Berikutnya kunci pembahasannya. Ternyata dialog antara Tini dan Tono di atas yang menggambarkan relevansi kisah anak pemulung dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anak orang kaya tidak menjamin sekolahnya sukses ya. Banyak anak orang kaya pada tidak sukses ya. Ini biasa ya, setuju. Kemudian anak orang miskin mustahil sekolahnya sukses ya. Ini tidak setuju ya, karena buktinya Taufik anak pemulung juga sukses. Siapapun bisa sukses asal tekun, ulet, dan rajin belajar ya. Ini adalah umum biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Bagus, Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 16. Teks untuk soal nomor 16 sampai 20. Teks yang pertama, kisah Jaka Tarub. Kisah ini terjadi pada masa lalu. Jaka Tarub berhasil mempersunting bidadari bernama Nawang Wulan setelah mencuri selendangnya saat bidadari itu mandi. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang putri bernama Nawangsih. Namun kebahagiaan ini berakhir ketika Jaka Tarub melanggar janji dengan membuka bungkusan nasi dan menemukan selendang istrinya.
Akibatnya Nawang Wulan kembali ke Kahyangan dengan marah, tetapi sebelum pergi, ia menitipkan anaknya untuk disusui terlebih dahulu. Teks yang kedua, Lutung Kasarung. Lutung Kasarung adalah legenda rakyat Sunda tentang Purbasari, seorang putri yang diusir dari istana oleh kakaknya, Purbararang, yang dengki dan jahat. Purbasari diasingkan ke hutan dan menjadi jelek karena kutukan. Namun bertemu dan dibantu oleh Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ternyata adalah Pangeran Guruminda dari Kahyangan yang dikutuk menjadi lutung dan akhirnya membantu Purbasari mengalahkan Purbararang. Lalu titik-titik ya, nanti ada soal prediksi melanjutkan cerita ya. Soal nomor 16. Kesesuaian informasi antara kisah Jaka Tarub dan Lutung Kasarung adalah yang pertama, tokoh utamanya sama-sama menjalin hubungan dengan tokoh dari dunia lain ya. Tokoh dari dunia lain ini maksudnya Kahyangan ya. Yang kedua, tokoh utamanya pada akhirnya hidup bahagia di istana. Yang ketiga, tokoh utamanya sama-sama berasal dari dunia lain. Tokoh utamanya sama-sama berasal dari kalangan istana. Silakan Anda berpikir sejenak, baca lagi sekali lagi, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Kesesuaian informasi antara kisah Jaka Tarub dan Lutung Kasarung adalah tokoh utamanya sama-sama menjalin hubungan kasih, yakni akhirnya sampai menikah dengan tokoh dari dunia lain ya. Kalau pada Jaka Tarub, tokoh dunia lainnya adalah Nawang Wulan. Kalau pada Lutung Kasarung, tokoh dunia lain maksudnya dari Pangeran Guruminda dari Kahyangan. Ini jawabannya bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab dengan baik sesuai kunci jawaban. Berikutnya nomor 17, prediksi lanjutan cerita pada teks kedua yang tepat adalah, ini teks 2 yang tepat adalah ini ya, mereka hidup berbahagia di istana, mereka hidup berbahagia di gubuk derita, mereka hidup berbahagia di dunia lain, mereka hidup bahagia hidup dalam kesederhanaan. Saya ulangi, prediksi lanjutan cerita pada teks kedua yang tepat adalah mereka hidup berbahagia di istana, mereka hidup berbahagia di gubuk derita, mereka hidup berbahagia di dunia lain, mereka hidup dalam kesederhanaan. Ya, tentu harus dibaca dari depan ya, baru bisa ya. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Prediksi lanjutan cerita pada teks kedua yang tepat adalah mereka hidup bahagia di istana ya. Jadi dibaca dari awal nih ya. Dari awal, ini akhirnya membantu Purbasari mengalahkan Purbararang, lalu mereka hidup berbahagia di istana ya, terutama setelah menikah, karena ini dirangkum aja, diringkas ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini soal nomor 18 juga masih terkait teks Jaka Tarub dan Lutung Kasarung. Karakter atau watak tokoh Jaka Tarub pada teks cerita ke-1 cukup unik. Klik pada pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1 ya. Jadi wataknya atau karakternya ambisius, penipu, pemarah, pendiam. Saya ulangi, karakter atau watak tokoh Jaka Tarub pada teks cerita ke-1 cukup unik. Klik pada pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1, yakni ambisius, penipu, pemarah, pendiam. Silahkan Anda baca teks Jaka Tarub, lalu Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini pembahasannya. Ternyata karakter atau watak Jaka Tarub adalah ambisius ini ya. Dia berusaha mempersunting bidadari ya. Walaupun caranya dengan mencuri selendang, yakni ambisius mencurinya. Ini juga menipu ya, penipu. Kenapa menipu?
selendangnya disembunyikan ya, ini penipu. Dia tidak pemarah dan tidak pendiam ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Soal nomor 19 berikut ini adalah nilai moral yang dapat dipetik dari kisah Lutung Kasarung. Klik pada jawaban yang benar, jawaban lebih dari satu. Pertama, kedisiplinan, kesabaran, keharmonisan, ketulusan. Saya ulangi, berikut ini adalah nilai moral yang dapat dipetik dari kisah Lutung Kasarung ya. Yang teks yang kedua. Yang pertama kedisiplinan, kesabaran, ketiga keharmonisan, keempat ketulusan. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata ya nilainya yang pertama kesabaran yang ditunjukkan oleh Purbasari ketika diasingkan ke hutan. Kemudian ketulusan Pangeran Gurumenda atau Lutung Sarung membantu Purbasari. Bagus, mudah-mudahan Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Soal yang terakhir, soal nomor 20. Latar waktu pada teks ke-1 ditunjukkan dengan kalimat yang pertama, kisah ini terjadi pada masa lalu. Yang kedua, setelah mencuri selendang Nawang Wulan. Yang keempat, kebahagiaan berakhir ketika melanggar janji. Keempat, sebelum pergi Nawang Wulan menitipkan anaknya ya. Memang di sini ada kata masa lalu, ada kata setelah, ada kata ketika, ada kata sebelum ya. Tapi mana yang tepat yang menunjukkan latar waktu pada teks tersebut? Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Sudah jelas bahwa latar waktu pada teks ditunjukkan dengan kalimat yang pertama, kisah terjadi pada masa lalu. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab 20 soal dengan benar semuanya sehingga nilai Anda memuaskan. Terima kasih, jangan lupa klik, like, dan subscribe. Meski sedikit, tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.